Hai minasan, konnichiwa, pika pika nihongo, yokoso. Minasan, o genki desu ka? Semoga minasan selalu dalam kondisi sehat ya. Dalam video ini, kita akan belajar bersama materi tentang umur dalam bahasa Jepang. Tetapi sebelum kita belajar umur, alangkah baiknya jika minasan bisa menyimak terlebih dahulu video sebelumnya, yaitu mengenai angka dalam bahasa Jepang, yaitu seperti video ini ya. Di sini 1 sampai 99. Nah, karena untuk menyatakan umur ini berhubungan sekali dengan angka. Untuk menyatakan umur dalam bahasa Jepang, caranya cukup mudah, yaitu angka plus sai. Jadi misalnya 0 tahun. 0 dalam bahasa Jepang adalah rei atau zero. Maka kalau umur 0 atau 0 tahun, bahasa Jepangnya adalah rei sai atau zero sai. Hai minasan, selanjutnya kita akan mulai dari umur 1 tahun sampai 10 tahun. 1 tahun dalam bahasa Jepang, 1 adalah ichi, tahun adalah sai. Maka umur 1 tahun, nah di sini minasan perlu berhati-hati karena bunyinya bukan ichisai. Salah, tetapi issai atau memiliki bunyi spesial. Kemudian untuk umur 2 tahun sampai umur 7 tahun, bunyinya seperti biasa tidak memiliki bunyi spesial, yaitu tinggal tambahkan angka plus sai. Sehingga 2 tahun adalah nisai, 3 tahun sansai, 4 tahun yonsai, 5 tahun gosai, 6 tahun rokusai, 7 tahun nanasai. Dan kita lanjutkan ke 8 tahun. Nah, di sini 8 sama seperti umur 1 tahun atau isai. Jadi 8 dalam bahasa Jepang hachi dan sai adalah umur. Bukan hachisai, tetapi dibaca hasai. Hai. Umur 8 tahun memiliki bunyi khusus atau spesial. Dan untuk umur 9 tahun seperti biasa, yaitu kyusai. Kemudian yang terakhir adalah umur 10 tahun. Nah, di sini 10 tahun ada sedikit pelafalan yang berbeda, bukan jusai, tetapi perlu double konsonan, yaitu S-nya harus didouble sehingga bunyinya menjadi jusai atau jisai. Selanjutnya adalah bagaimana jika minasan ingin menyatakan umur dalam bahasa Jepang untuk belasan dan puluhan. Caranya tetap sama, yaitu dengan angka plus sai. Nah, misalnya kita mulai dari 11 tahun. 11 dalam bahasa Jepang adalah juichi dan umur adalah sai. Tetapi di sini tetap mengikuti aturan pelafalan umur. Ichi dan sai tidak dibaca ichisai tetapi isai, sehingga umur 11 tahun dibaca juisai. Bagaimana jika umur 12, 13, 14? Ini seperti biasa ya, tidak ada bunyi spesial. Jadi misalnya umur 13 tahun, 13 adalah jusan dan umur adalah sai, maka jusan sai. Nah, kemudian bagaimana umur 18 tahun? Yaitu sama, kembali kepada aturan pelafalan bunyi dalam umur. Dalam umur tadi yang disebutkan ada bunyi spesial 1, kemudian 8 tahun dan 10 tahun ya, atau puluhan tahun. Maka 18 tahun juga harus mengikuti aturan ini, yaitu bukan ju hachisai tapi ju hasai. Nah, kemudian sekarang bagaimana untuk 19 tahun? 19 tahun normal, tidak ada bunyi spesial, yaitu ju kyusai. Untuk 20 tahun, nah di sini 20 tahun yaitu bisa dibaca nijusai. Tetapi orang Jepang lebih sering memakai istilah hatachi. Hai, jadi selain umur 1 tahun isai, 8 tahun hasai, 10 tahun jusai atau jisai, di sini ada lagi bunyi spesial dalam umur yaitu 20 tahun yakni hatachi. Atau minasan juga bisa menyebutkan nijusai. Selain untuk belasan, akhiran ichi dan hachi 1 dan 8 juga berlaku dalam puluhan. Jadi misalnya minasan ingin menyatakan umur 21 tahun, 28 tahun, 31 tahun, 38 tahun dan seterusnya yang berakhiran 1 dan 8 itu maka bunyinya isai dan hasai.
Jadi misalnya umur 41 tahun berarti Yeonju Isai. Kemudian contoh lagi misalnya berumur 28 tahun berarti Niju Hasai. Hai, jadi itu adalah materi tentang menyebutkan umur dalam bahasa Jepang. Minasang bisa menggunakannya dalam memperkenalkan diri kepada orang lain. Dalam materi sebelumnya, Minasang sudah belajar perkenalan diri dengan menyebutkan nama dan asal kota atau negara. Sekarang, karena sudah mempelajari umur dalam bahasa Jepang, maka bisa Minasang tambahkan sendiri ya. Selanjutnya adalah bagaimana jika ingin bertanya umur dalam bahasa Jepang. Ada dua cara yang bisa Minasang pakai. Yang pertama adalah dengan cara berikut ini, yaitu nama orang Sanwa Nansai desu ka? Misalnya, Yamada-san wa nansai desu ka? Yang artinya, Yamada-san berumur berapa? Kemudian yang kedua, ini adalah cara yang lebih sopan atau lebih formal daripada nansai, yaitu dengan memakai kata tanya oikutsu desu ka? Misalnya, Yamada-san wa oikutsu desu ka? Yamada-san berumur berapa? Meskipun artinya sama antara nansai dan oikutsu, tetapi nuansanya berbeda. Nansai memiliki nuansa yang informal, sedangkan oikutsu memiliki nuansa yang formal atau lebih sopan. Sekedar informasi ya untuk Minasan, untuk menanyakan umur ini merupakan salah satu pertanyaan yang kurang sopan jika diajukan kepada teman orang Jepang kita yang hubungannya nggak terlalu dekat. Jadi apalagi dalam situasi yang informal. Nah, biasanya pertanyaan umur ini akan menjadi sopan jika dalam situasi formal, misalnya untuk wawancara kerja atau masuk sekolah. Hai Minasan, selesai sudah pertemuan hari ini tentang materi usia atau umur dalam bahasa Jepang. Selamat berlatih dan tetap semangat belajar bahasa Jepang ya. Ja, mata!